Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar dan pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program kajian rutin kita, dalam program Renungan Malam yang insyaallah ta'ala selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dengan membahas tema seputar Islam yang akan dibahas secara ilmiah oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Hadi Alsi hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di studio Aliman TV Surabaya. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, bagaimana kabar Ustadz pada kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah, masyaAllah, barakallahu fiik. Nah Ustadz, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, tema apa yang akan disampaikan kepada para pemirsa dan para pendengar Ustadz? Insyaallah kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustadz, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kajian pada kesempatan malam hari ini. Dan bagi para pemirsa dan juga para pendengar, insyaallah ta'ala di sesi yang kedua nanti kita akan membuka tanya jawab untuk Anda. Cara yang pertama, Anda dapat menelpon kami melalui line interaktif di 031 3710 210, ataupun cara kedua bisa melalui pesan singkat dan pesan WhatsApp di 0873 kali 04 kali 846. Baik, mari kita simak dan ikuti bersama kajian pada malam hari ini kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Aliman TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menambahkan kepada kita kenikmatan. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat al-yaqin, keimanan dan al-afiyah, kesehatan dan keselamatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'utiya ahadun ba'dal yaqin afdal minal afiyah." Tidaklah seorang diberikan nikmat oleh Allah setelah al-yaqin, keimanan, melebihi nikmat al-afiyah, nikmat keselamatan, nikmat kesehatan. Allahumma inna nas'aluka al-yaqina wal-afiyah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab yang sederhana tapi penting isinya, yaitu kitab yang berjudul Hudas Salam fi Usulul Islam, karya Fadilatu Syekh Saleh Ibnu Hamad Al-Utsaimin, Ibnu Abdullah Ibnu Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang urgensi salah satu al-usul, 3 landasan utama. Bahwa landasan utama maksudnya adalah mengenal Allah, yaitu mengenal sesembahan kita. Mengenal agama Islam maksudnya adalah mengenal cara ibadah kepada Allah. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah mengenal sosok yang menyampaikan agama kepada kita. Yang menunjukkan agungnya pembahasan ini, bahwa pembahasan tentang salah satu usul, 3 landasan utama,
merupakan pondasi ibadah. Seorang tidak akan dapat beribadah tanpa mengetahui 3 landasan utama ini. Seorang hamba mengenal Tuhannya, sesembahannya, mengenal agama dan cara ibadah, serta mengenal Nabi Muhammad SAW. Apalagi salah satu usul berkaitan dengan soal fil qabr, ditanyakan kepada setiap manusia. Maka untuk selamat dari fitnatul qabr membutuhkan ilmu tentang salah satu usul, membutuhkan keyakinan dan keimanan tentang 3 landasan utama tadi, serta pengamalan, mendakwahkan dan sabar. Setelah al-mu'allim menjelaskan tentang agungnya kedudukan salah satu usul, al-mu'allif akan membahas satu demi satu, yang diawali dengan pembahasan ma'rifatul abdi rabbah, yaitu kewajiban seorang hamba agar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama, miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bisa melalui 2 jalur. Yang pertama adalah bahwa untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyyah, melalui Al-Quranul Karim, melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya, tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim penuh dengan pemberitahuan tentang Allah Rabb kita, sembahan kita. Coba kita perhatikan beberapa surat yang sering kita baca, surat Al-Fatihah. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini pemberitahuan kepada kita tentang Allah yang kita minta tolong kepadanya dan minta rahmat kepadanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini menjelaskan kepada kita tentang Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah dat yang merajai hari kebangkitan, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah,
dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Berarti di sini menjelaskan kepada kita bahwa Allah al-ma'bud, al-haq, sembahan satu-satunya yang hak. Begitu pula ini dari kanan Al-Quran. Kita kembali dari paling kiri. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah memerintahkan kita minta perlindungan. Qul, kata Muhammad, a'udzu birabbin nas, minta perlindungan dengan Tuhannya manusia. Minta perlindungan kepada Allah Tuhannya manusia. Malikin nas, yang merajai manusia, yang menguasai manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Allah menjelaskan kepada kita tentang dirinya bahwa Allah Rabbun nas, Malikun nas, Ilahun nas. Semua menjelaskan kepada kita tentang Allah. Surat Al-Alaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Begitu pula menjelaskan kepada kita tentang Allah. Apalagi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Isinya tauhid. Allah menjelaskan tentang dirinya. Maka siapa yang ingin mengenal Allah, sesembahannya harus dengan cara kembali kepada ayat syar'iyah Al-Quranul Karim. Begitu pula kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-muballigh anillah, perantara kita dalam menyampaikan syariat. Kita kenal Allah melalui wahyu yang Rasulullah bawa dari Allah. Kita mengenal agama Islam melalui wahyu yang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kenal tentang Allah. Maka tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja di antara kita ingin mengenal Allah, maka harus kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hadis dan sunnah mengkabarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping melalui ayat syar'iyah, Al-Quran dan sunnah, maka cara mengenal Allah adalah dengan ayat al-kauniyah, melalui makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adanya makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agungnya ciptaan Allah menunjukkan kepada kita agungnya penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi seorang hamba ketika ingin mengenal Allah, maka yang pertama kembali kepada ayat syar'iyah Al-Quran dan sunnah. Yang kedua dengan merenungi ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adanya makhluk menunjukkan adanya penciptanya, dan agungnya makhluk ciptaan Allah menunjukkan agungnya penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca yang disebutkan al-muallif hafizahullahu ta'ala tentang ma'rifatul abdi rabbah. Kata beliau, wal wajibu min ma'rifati rabbi ala kulli ahadin yarji'u ila arba'ati usulin. Bahwa wajib bagi setiap hamba dalam mengenal Allah untuk kembali kepada 4 dasar. Artinya
Dalam mengenal Allah itu banyak sisi yang harus kita kenali, yang harus kita imani. Tapi kesimpulannya adalah kembali kepada 4 hal penting. Al-awwalu, yang pertama, ma'rifatu wujudihi fayu'minu bi anna Allah mawjudun la adam. Yang pertama, kewajiban yang pertama, dan kewajiban ini wajib bagi setiap hamba. Kewajiban yang pertama berkaitan dengan mengenal Allah adalah mengenal akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang harus mengimani bahwasanya Allah itu mawjudun la adam. Allah itu ada, bukan tidak ada. Dan tentang adanya Allah telah tetap dalam Al-Quranul Karim, telah tetap dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah tetap secara fitrah manusia. Manusia mengikrarkan dan mengimani adanya penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Fir'aun pun ketika dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, itu dengan lisannya. Dalam hatinya pun terbesit bahwasanya dia bukan Tuhan. Dia yakin dia bukan Tuhan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan ke dalam laut, dia saat sakaratul maut mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi saat itu tidak manfaat lagi ikrarnya Fir'aun. Maka tentang adanya Allah ini di samping tetap secara dalil Al-Quran dan Sunnah, maka fitrah manusia pun mengimani akal tersebut. Bahkan logika dan akal manusia yang sehat pun mengimani akal tersebut. Oleh karena itu, seorang bernama Jubair bin Mut'im, sebelum dia masuk Islam, dia mendengar ayat, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tanpa adanya pencipta? Yang pertama, mungkin apa tidak mereka manusia, para makhluk diciptakan tanpa adanya penciptanya? Secara akal sehat pasti mengatakan tidak mungkin. Lanjutan ayat, am humul khaliqun. Apakah mereka para pencipta? Apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Makhluk menciptakan dirinya sendiri. Secara akal sehat pun akan mengatakan tidak mungkin. Am khalaqus samawati wal arda. Apakah mereka menciptakan langit-langit dan begitu pula bumi? Bala yuqin, mereka mau tidak yakin. Kata sahabat tadi, kada qalbi an yatir, ketika mendengar ayat tadi hampir hati saya terbang, kata. Dan itulah awal kali ayat yang menjadi pintu hidayah baginya. Dan dia orang Arab yang paham dengan bahasa Al-Quranul Karim, yang begitu indah, begitu fasih, begitu tinggi, dan berbicara kepada manusia dengan begitu mukni, disuruh berpikir. Am khuliqu min ghairi syai'in,
Apakah mereka diciptakan tanpa adanya pencipta? Mustahil. Am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Apakah mereka para pencipta? Mustahil. Am khalaqus samawati wal arda? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bala yakin. Mereka enggak yakin. Tidak lain pencipta secara esa dan wajib diibadati secara esa adalah Allah Rabbul Alamin. Tidak hanya Tuhannya manusia, tidak hanya Tuhannya jin, tidak hanya Tuhannya malaikat, tidak hanya Tuhannya langit, tidak hanya Tuhannya bumi, tapi Rabbul Alamin. Rabb, Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama kewajiban bagi setiap hamba dalam mengenal Allah adalah mengenal dan mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ats-tsani ma'rifatu rububiyyatihi. Fayu'minu bihi rabban mutafarridan bi nafsil muqaddasati wa af'alihil kamilati. Yaitu seorang hamba harus mengenal rububiyah Allah, yaitu harus mengimani bahwasannya Allah Rabb yang mengatur alam semesta secara esa dengan dirinya yang suci dan perbuatan-perbuatan yang sempurna. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah ifradu dzat al-ilahiyah, mengesahkan zat Allah. Artinya Allah itu esa, tidak berbilang. Allah itu tunggal, satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, Allahu ahad, Allah adalah esa, Allahus samad, Allah adalah zat, tempat berlindung. Allah tidak butuh makhluknya, semua makhluk butuh Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai, tidak ada menyamai seorang pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang bertanya, siapa Tuhanmu? Jawabannya, qul, katakan Allah. Allah Tuhan kita. Apakah ada yang lain? Tidak. Ahad, Allah Esa. Asalnya dari mana? Apakah ada cabangnya? Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak punya bapak, tidak pula ibu, tidak pula anak. La asal wala far. Apakah ada menyerupai? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada menyerupai bagi Allah Subhanahu wa taala. Kesamaan nama-nama Allah atau sifatnya kepada para makhluk itu hanya kesamaan nama, tapi hakikatnya jauh dan jauh, tidak menyerupai sedikit pun. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka hakikat sifat Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, dalam beriman kepada rububiyah Allah adalah mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah.
kal khalq, seperti Allah Maha menciptakan, Allah Maha mengatur alam semesta, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ini adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tetapkan, karena Allah menetapkan untuk dirinya. Dan dalam Al-Quranul Karim Allah sangat banyak menjelaskan tentang rububiyahnya, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur alam semesta, Allah yang menentukan. Ini menunjukkan apa? Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba mengimani dalam dirinya, telah ikrar dalam hatinya dan sempurna keyakinannya akan rububiyah Allah, maka itu akan mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah mengingkari orang-orang musyrikin dahulu. Mereka ketika ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah menciptakan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah menciptakan. Siapa menciptakan mereka? Allah menciptakan. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Tapi mereka ternyata tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh seperti mereka. Apabila kita meyakini Allah yang menciptakan kita dalam semesta, Allah yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah, kita imani, maka jangan seperti orang-orang musyrikin yang mengimani perbuatan-perbuatan Allah, tapi mereka tidak memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian al-mu'allif menyebutkan ats-tsalits, yang ketiga, berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang Allah beritakan tentang dirinya. Allati akhbarallahu biha an nafsihi, yang Allah beritakan, Allah sampaikan tentang dirinya. Kenapa kita harus menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran? Jawabannya adalah karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melebihi Allah Subhanahu wa taala. Antum a'lamu amillah, Allah yang maha tahu. Maka Allah menetapkan nama untuk dirinya, kita imani. Allah menetapkan sifat untuk dirinya, kita imani. Tidak boleh kita tolak. Jangan sampai kemudian kalau ini kita tetapkan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka hakikat sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Kesamaan nama tidak mesti sama pada hakikatnya. Jangankan antara Al-Khaliq Allah dengan para makhluk, antara makhluk dengan makhluk saja kesamaan nama tidak mesti sama pada hakikatnya, apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama dan sifat kita tetapkan. Begitu pula au akhbara biha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Allah kepada kita,
kewajiban kita adalah menerima apa adanya. Karena berbicara tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, ini adalah perkara gaib. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui hal yang gaib kecuali dengan jalur wahyu yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian warabi'u yang keempat, kewajiban kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatu uluhiyatihi. Mengenal uluhiyah Allah, bahwasanya Allah adalah al-ilah, al-ma'budul haq, satunya yang tidak ada sembahan yang benar selainnya, yang hak hanya Allah. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min duni wal batil. Itulah Allah sembahannya hak. Berarti sembahannya hak hanya Allah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Maka semua jenis ibadah hanya untuk Allah. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min duni wal batil. Adapun yang diibadai, yang diseru dari selain Allah, dari sembahan-sembahan yang ada, maka itu sembahan yang batil. Dzalika bi anna Allah wal haq. Allah sebutkan sesembahan yang hak hanyalah Allah. Adapun yang lainnya itu ada di dunia yang disembah manusia. Ada nyembah malaikat dan doa kepada malaikat. Ada nyembah nabi, doa kepada para nabi. Ada yang nyembah matahari dan bulan. Ada yang nyembah pohon, batu. Di dunia itu ada realitanya, tapi semua itu adalah sembahan-sembahan yang batil. Adapun al-ilahul haq adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menciptakan para makhluk secara esa, maka Allah harus diibadai secara esa. Fayu'minu bi anna Allah wahdahu wal ilahul mustahiq jami'a anwa'il ibadati la syarikalah. Maka seorang hamba harus mengimani bahwasanya Allah adalah esa, tunggal, wal ilahul mustahiq, dia adalah al-ilah, sesembahan yang berhak untuk diarahkan pada semua macam-macam ibadah. Semua jenis ibadah harus kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Di dalam Al-Quranul Karim, begitu pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sering disebutkan antara perintah ibadah kepada Allah semata dan larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Allah sebutkan ibadah wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a, dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Syai'an nakirah fi siyaqin nahyi. Nakirah itu umum dalam konteks larangan. Wala, dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Berarti tidak ada suatu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah. Malaikat walaupun mulia, mereka adalah ibadum mukramun, mereka para hamba yang dimuliakan. Para nabi, para rasul, mereka mulia, tapi tetap mereka adalah ibadullah, mereka adalah hamba Allah. Wal abdu la yu'bad. Hamba, selama dia hamba, maka tidak boleh disembah. Tidak ada seorang itu hamba dari satu waktu dan dia sembahan, tidak. Selama dia hamba, la yu'bad, tidak boleh disembah selamanya. Walakinau abid, dia adalah menghambakan diri kepada Allah.
Dan seorang mulia ketika menjadi hamba Allah, menjadi hambanya manusia atau hambanya para makhluk itu kehinaan. Tapi ketika seorang menjadi hamba Allah, maka itu kemuliaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sering sebut Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ubudiyah sebagai seorang hamba pada posisi-posisi kedudukan yang mulia. Perhatikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah, Allah sebutkan fi maqami tanzil, dalam posisi turunnya Al-Quranul Karim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithli. Apabila kalian ragu dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, datangkan sepertinya. Maka Allah sebutkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hamba. Penghambaan kepada selain Allah itu kehinaan. Tapi ketika penghambaan kepada Allah, maka itu adalah kemuliaan bagi hamba tersebut. Begitu pula dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdi fi maqamil Isra. Allah Subhanahu wa taala sebut Rasulnya dengan hamba. Kemuliaan karena menghambakan diri kepada Allah. Fi maqamil wahyi fa auha ila 'abdihi ma auha. Dan wahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Maka Rasulullah adalah hamba. Mulia, mulia, mulia. Manusia paling mulia. Tapi Allah namakan dengan hamba. Abdun la yu'bad. Seorang hamba tidak disembah. Tidak boleh doa kepadanya. Karena doa itu ibadah. Ad-doa wal ibadah. Tapi ibadah dan doa kita berikan kepada Tuhannya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'buda siwa, tidak ada sembahan selainnya. Tidak ada sembahan selainnya. Dan seorang tidak boleh ibadah kepada Allah tapi masih ibadah kepada selainnya. Selama seorang hamba masih menyekutukan Allah, berarti dia berbuat dan dia meruntuhkan. Dia berbuat dan dia meruntuhkan. Berbuat dan dia meruntuhkan. Dia membangun, dia runtuhkan. Bagaimana akan jadi bangunan? Makanya Allah ingatkan, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Ada perintah, ada larangan. Kenapa disebutkan ibadah kemudian dilarang berbuat syirik? Karena ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali apabila selamat dari perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'buda siwa, tidak ada sembahan selainnya selain Allah. Fahuwal mufradu bi af'alil ibad allati yataqarrabuna biha. Maka Allah adalah Esa, al-mufrad, Esa, tunggal, dengan perbuatan-perbuatan para hamba yang mereka mendekatkan diri kepadanya. Artinya apa? Kalau rububiyah itu berkaitan dengan mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya, maka uluhiyah itu mengesahkan perbuatan-perbuatan para hamba kepada Allah. Tidak boleh berikan kepada selainnya. Dan seorang hamba apabila matang dalam tauhid uluhiyahnya, maka tidak akan mungkin dia memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. War-Rabbu wal mustahiqqu lil ibadah. Dan Ar-Rabb itu Allah Subhanahu wa taala, dia adalah yang berhak diberikan padanya ibadah. Wa rabbu wal mustahiqqu lil ibadah.
Kenapa Allah yang berhak diberikan ibadah? Lima lahu minal kamalat. Karena Allah memiliki kesempurnaan. Fal khalqu qatibatan yatawajjahuna ila Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi. Dan semua makhluk menuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya. Semua manusia berada di bawah kuasaan Allah dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum ya'taqidun. Dan para makhluk meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur segalanya. Fa idza kana huwa rabbuhum fal wajibu ay yakuna huwa ma'buduhum alladhi yaj'aluna lahul ibadah. Apabila Allah merupakan Rabb mereka yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, maka Allah pula yang wajib menjadi sembahan mereka. Dan ibadah hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, hafidhahullah ta'ala, wa jami'u anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lahu wahdahu la syarikalah. Dan semua jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, semuanya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Semua ibadah, semua jenis ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah perbuatan, semuanya kepada Allah. Ibadah secara khusus yaitu tauhid, atau ibadah secara umum, semua diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan Muhammad, sungguhnya salatku, wa nusuki, ada dua penafsiran. Yang pertama adalah dan ibadahku. Penafsiran yang kedua, nusuki, adalah wa udhiyati wa dhabihati, dan sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Faman ja'ala minna syai'an li ghairihi fahuwa musyrikun kafirun. Dan barang siapa yang menjadikan ibadah itu untuk selain Allah, maka dia seorang yang musyrik, dia adalah seorang yang kafir. Apa arti ungkapan ini? Ini adalah ungkapan yang sifatnya umum, bukan vonis per individu. Seperti dalam ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti man da'a man mata wa yad'u min dunillahi dan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dunia dan dia menyeru selain Allah, maka dia masuk neraka. Ini sifatnya adalah umum. Maka dalam hal ini jangan kemudian kita menjadi orang yang ingin meniadakan kamus-kamus syariat, sehingga ingin meniadakan kufur tidak ada, syirik tidak ada. Begitu pula jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gulu dalam mempraktekkan hukum takfir, pengkafiran, sehingga ayat-ayat yang umum kita voniskan kepada individu-individu muslim, tidak. Atau ayat-ayat dan ungkapan para yang sifatnya umum kita gunakan untuk vonis individu-individu seorang muslim yang jatuh dalam kesalahan, tidak. Tapi wasatun, kita pertengahan. Kekufuran ada, perbuatan kufur ada, dan orang jatuh dalam kekufuran itu ada. Tapi tentu berbeda antara seorang yang asli dia adalah seorang yang musyrik dan kafir, dengan seorang muslim yang jatuh dalam kesalahan, yang dia menginginkan kebaikan namun dia jatuh dalam kesalahan. Sehingga kata para ulama kita, laisa kullu man waqa'a fi syirki, laisa kullu man waqa'a fil kufri wal waqa'al kufru alaih. Tidak setiap orang yang jatuh dalam kekufuran langsung divonis dia seorang kafir.
sebagaimana kisah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang datang membawa rahilahnya, kendaraannya penuh dengan makan dan seterusnya, lalu kemudian pergi kendaraannya tadi, otomatis hilang makanan dan apa yang dia bawa dicari tidak ada. Kemudian setelah dia lelah luar biasa, dicari tidak dapat, ternyata kembalilah rahilahnya, kendaraannya dengan bawaannya lengkap, tidak dikurang sama sekali. Akhirnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ucapan ini jelas kufur. Orang ini salah karena saking bahagianya. Tidak ada kekufuran melebihi ucapan kekufuran ini. Tapi dia salah, tidak sengaja. Sehingga dalam masalah pengkafiran, hendaknya seorang hamba hati-hati dan mengembalikan kepada para ulama Islam bagaimana mendudukkan ayat-ayat dan hadis atau ucapan ulama berkaitan dengan pembahasan ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita sambung pembahasan tentang hal ini pada pertemuan akan datang, yaitu mengenal agama Islam setelah kita membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik, itu tadi kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan tema mengenal Allah yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Hadi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kita masuk ke sesi kedua, kita buka kesempatan untuk bertanya jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya. Anda dapat langsung menghubungkan telepon Anda ke nomor kami di 031 3710 210 ataupun melalui dan pesan WhatsApp di 0873 kali 04 kali 846. Baik, sebagai pembukaan Ustadz, kita sudah terima beberapa pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Bismillah, Ustadz, mohon penjelasannya, adakah keutamaan seseorang yang telah mengenal Allah, Ustadz? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Di awal pertemuan tadi saya sampaikan bahwa seorang ketika mengenal Allah, yang pertama, dia akan semakin dekat kepada Allah. Dia akan dapat beribadah kepada Allah secara esa dan ikhlas kepadanya. Seorang ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan berharap dan takut kepada Allah. Seorang ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari amalan-amalan yang utama. Tapi seorang ketika tidak mengenal Allah, otomatis dia tidak akan bisa ibadah kepada Allah. Bagaimana dia ibadah kepada zat yang dia tidak kenal? Dia tidak akan mencintainya, dia tidak akan takut kepadanya, dia tidak akan berharap kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrikin yang mereka menyekutukan Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumil qiyamah was samawati matwiyatum biyamini. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kenapa tidak mengagungkan Allah? Karena tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Maka apabila kita ingin menjadi hamba Allah yang sebenarnya, maka harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu, mengenal Allah adalah bagian daripada salah satu usul tiga landasan utama. Maka harapan kita ketika kita mempelajari salah satu usul di antara yang mengenal Allah adalah kita selamat dalam menghadapi fitnatul qabr ketika ditanya tentang Rabbuk, man nabiyyuk, wa madinuk. Tidak ada jalan lain kecuali dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ini berkaitan dengan pahala dan seterusnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wallahu taala alam.
atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz masih melalui pesan WhatsApp dari saudara kita di Gresik Ustadz. Ustadz, bagaimana kiat agar tauhid atau ilmu ma'rifatullah ini menancap dengan kuat dalam sanubari kita hingga ajal kita menjemput Ustadz? Barakallahu fiik. Untuk yang pertama, pondasinya adalah ilmu. Karena ilmu merupakan pondasi segala kebaikan. Aslu kulli khair al-ilm. Pondasi segala kebaikan adalah ilmu. Ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu. Yang kedua adalah mengimani apa yang kita ilmui tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mengamalkan apa yang kita ilmui tentang Allah, tentang agama Islam, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, mengajarkan kepada yang lainnya, menyampaikan kepada yang lainnya, agar ilmu tidak tertahan pada diri kita saja, tapi manfaat kepada orang lain. Dan memang ilmu bermanfaat, kata Imam Ahmad, adalah ilmu yang didapat dengan ikhlas adalah niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari diri dia dan niat menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kemudian yang kelima adalah dengan cara sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengimani, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam mendakwakan, sabar dalam kesabaran. Terlebih lagi untuk istiqomah adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang sering diminta Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah doa minta ketetapan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita di dunia maupun ketika hari menghadapi pertanyaan dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam ahlus sa'adah di dunia dan akhirat dan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya Ustadz. Kemudian masih melalui pesan WhatsApp Ustadz, pertanyaan ketiga kita datang dari saudara kita Ustadz. Ustadz, apakah ada tingkatan dalam mengenal Allah dan apakah benar ketika kita mencapai tingkatan tertinggi dalam mengenal Allah, kita dibebaskan dari syariat-syariat yang telah Allah tetapkan, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Berkaitan mengenal Allah tentu ada tingkatannya. Seorang yang baru masuk Islam tentu berbeda dengan orang yang lebih lama masuk Islam. Orang yang baru belajar berbeda dengan yang lebih lama belajar. Kita yang hidup jauh dari masa kenabian berbeda dengan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan tentu kita berbeda dengan para a'immah, para imam kaum muslimin. Para sahabat pun berbeda dengan para nabi. Para nabi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu para rasul. Para rasul ada lebih tinggi lagi, yaitu ulul azmi. Ulul azmi ada lebih tinggi lagi, khalilan, dua kasih Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara dua khalilan ada lebih tinggi lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tingkatan yang paling tinggi adalah diraih oleh para rasul, para nabi. Yang paling tinggi adalah ulul azmi, lebih tinggi lagi adalah khalilan, lebih tinggi lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah mencapai tingkatan tinggi bersyariat justru semakin seorang hamba dekat dengan Allah? Semakin tinggi imannya, semakin kuat dalam ma'rifatullah, semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Lihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana a'lamukum billah wa atqakum lillah. Aku orang yang paling kenal Allah dan aku orang yang paling takwa kepada Allah. Takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, ikhlas karena Allah,
berdasarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, sungguh suatu kesalahan berat, bahkan itu bagian daripada tablisul iblis, ketika memalingkan manusia dari ibadah kepada Allah dengan memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak. Semakin tinggi tingkatannya kok semakin bebas ibadah. Ini orang mau lari dari perintah dan aturan Allah. Dan tidak ada manusia yang boleh keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi ma'rifatullah, semakin tinggi tuntutannya dalam mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudari kita di Majalengka Ustaz, di luar tema terkait menghafal Al-Quran Ustaz. Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa membagi waktu antara menghafal Al-Quran, murojaah, dan membaca Al-Quran? Jazakumullah khairan, Ustadz. Ini nanti tanyakan kepada Ustadz mengajarkan Al-Quran, insya Allah akan dijawab dengan lebih detail. Tapi yang jelas berkaitan masalah ini, yang ini dilampaui oleh kebanyakan para penuntut ilmu adalah pertama dari sisi dari mana mulai menghafal. Yang pertama adalah dari surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek juz amma. Itu yang pertama. Setelah itu adalah naik 29 sampai sekitar surat Qaf, ya. Setelah itu selesai, bisa mengawali dari kanan surat Al-Baqarah. Itu dari sisi dari mana awal mulai menghafal Al-Quran. Adapun yang perlu ditempuh dalam masalah untuk mematangkan, maka kaidahnya adalah hafalkan sampai matang baru pindah. Seperti belajar pada umumnya, kaidahnya adalah at-taqlil minad dars wa ikamul madrus. Dalam belajar materi jangan banyak-banyak, tapi sampai matang. Karena ilmu apabila dipelajari dengan matang, dihafal dengan matang, maka itu akan kokoh. Tapi kalau sekedar hafal lewat saja, itu nanti berat pada murojaahnya. Yang kedua. Yang ketiga, dari sisi waktu. Maka ketika menghafal, pilihlah waktu-waktu yang paling produktif. Para ulama membagi waktu itu ada 3. Yang pertama adalah awqatun jadah, waktu yang produktif. Seperti sebelum subuh, setelah subuh. Yang kedua ada waktu-waktu yang seorang itu capek. Seperti waktu-waktu pada zuhur, ya. Waktu capek. Kemudian ada waktu yang pertengahan antara pertama dan kedua. Maka hafallah di waktu-waktu yang produktif. Dan seorang muslim diharapkan waktu aktivitasnya lebih panjang daripada umumnya manusia. Kenapa? Seorang muslim itu sudah bangun sebelum manusia bangun. Taruhlah seorang muslim bangun jam 3. Nanti dia tidurnya jam 10 malam. Apabila yang dimanfaatkan untuk beraktivitas di antara menghafal Al-Quran, maka ini barokah. Maka pilihlah waktu-waktu yang paling produktif untuk menghafal Al-Quran tadi. Insya Allah nanti bisa ditanyakan sama Ustaz mengajar Al-Quranul Karim. Barakallahu fiik. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan mungkin itu tadi pertanyaan yang bisa kita angkat pada kesempatan malam hari ini Ustaz. Namun sebelum program renungan malam ini kita tutup, mohon Ustaz berkenan untuk menyampaikan kesimpulan dari pertemuan malam hari ini Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Kesimpulan pada tema tadi adalah bahwa kita telah mengawali landasan utama yang paling utama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengenal Allah, minimal adalah mencakup 4 hal. Yang pertama, seorang mengenal dan mengimani akan adanya Allah. Yang kedua, mengenal dan mengimani akan rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
seperti menciptakan, menghidupkan, beri rezeki, mengatur alam semesta. Dan ini diimani Muslim, bahkan termasuk orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengimani tentang rububiyah Allah belum cukup masukkan seorang hamba ke dalam Islam, sampai dia mengimani yang ketiga, yaitu akan ubudiyah dan uluhiyah Allah, bahwasanya ibadah harus diberikan murni kepada Allah. Sehingga ketiga, dalam mengenal Allah adalah mencakup mengenal dan mengimani akan uluhiyah Allah. Allah dan satu-satunya ibadai, tidak boleh diberikan ibadah kepada selainnya. Kemudian yang keempat adalah mengetahui dan mengimani nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim maupun ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua itu kita tetapkan tanpa kita rubah lafaz maupun maknanya, tanpa kita buang, tanpa kita serupakan dengan makhluknya, dan tanpa kita bagaimanakan. Tapi kita tetapkan apa adanya yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan ini adalah bagian daripada wujud keimanan kita kepada berita yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwatal iman, itu tadi perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini bersama guru kita Ustadz Abdurrahman Hadi LC Hafizahullahu Ta'ala, dengan pembahasan lanjutan, yakni Ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan kembali kajian bersama beliau setiap hari Selasa mulai pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di Aliman TV dan Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan. Kita akhir perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.